Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Christian di acara kesayangan kita bersama, Tori, Today Story. Judul Tori kita hari ini tentang si tubuh besar. Ayo kita dengarkan sama-sama. Ada seorang anak laki-laki bernama Josh. Tubuh Josh sangat besar dibandingkan dengan tubuh teman-temannya. Tangannya kuat dan kakinya bisa berlari cepat dan suaranya keras. Josh suka mengganggu anak-anak lainnya karena mereka lebih kecil dibandingkan dengan Josh dan mereka tidak pernah membalas bila diancam oleh Josh. Itulah sebabnya Josh suka sekali mengganggu mereka. Josh sering menarik rambut teman-teman perempuannya. Rambut mereka panjang dan lembut. Bila Josh menariknya, mereka tentu menjerit. Bukan hanya itu, Josh juga suka mencubit lengan atau kaki teman-teman prianya. Mereka pun selalu menjerit kesakitan. Bobby tidak senang melihat perbuatan Josh. Tetapi Bobby tidak tahu bagaimana caranya menghentikan kebiasaan jelek Josh yang suka mengganggu anak-anak lainnya. Bobby selalu membalas Josh dengan pukulan bila dicubit. Katanya ketika Josh mencubitnya keras-keras. Jangan! Dipukulnya wajah Josh sekuat tenaganya. Hei! Seru Josh. Kau pikir menempeleng orang sebesar aku ini gampang? Baik, akan kutunjukkan bagaimana rasa tempelenganku. Josh memegangi Bobby, kemudian memukul wajahnya dengan kuat sekali, hingga jari-jarinya membekas merah pada pipi Bobby. Nah, begitu rasanya kalau berani-berani menempelengku, ucap Josh. Sejak saat itu, tak seorang pun berani membalas bila Josh memukul atau mencubit. Pada suatu siang, Winnie menjemput adiknya yang bernama Hilary dari sekolah. Tubuh Winnie tinggi besar. Winnie menemui Josh sedang menyakiti Hilary. Hilary didorong ke pojok halaman sekolah dan ditarik-tarik rambutnya. Lalu, Winnie melihat Josh mencubit kaki seorang anak laki-laki sampai anak itu menjerit-jerit kesakitan. Winnie menghampiri Josh. Tubuh Winnie jauh lebih besar dibanding tubuh Josh. Tentu saja, usia Winnie sudah 12 tahun. Sedang Josh baru 7 tahun. Hei, sapa Winnie. Kelihatannya kau suka sekali memukul dan mencubit serta menarik rambut teman-temanmu. Aku pun juga suka begitu. Winnie menarik rambut Josh dengan keras, hingga kurang lebih 20 helai rambutnya lepas. Kemudian dicubitnya lengan Josh sampai dia menjerit dan menangis. Hah? Kau tidak suka diperlakukan begini ya? Tanya Winnie keheran-heranan. Oh, mungkin kau lebih suka ditempeleng kalau begitu. Kudengar kau sering memukuli adikku. Aduh! Sakit! Aduh! Keras sekali bunyi tamparan Winnie pada wajah Josh. Josh pun berteriak-teriak. Kau masih bayi, ucap Winnie. Cuma tubuhmu saja yang besar untuk anak seusia kau. Lihatlah, begitu saja kau menangis. Padahal yang lain tak pernah menangis bila kau cubit atau kau pukuli. Adakah permainan lain yang kau sukai selain ini semua? Bagaimana kalau dicakar? Oh, jangan!
Jangan! Josh berkata sambil menangis. Jangan sakiti aku lagi. Aku akan pulang dan akan kuceritakan semuanya kepada ibuku. Dasar tukang ngadu. Seru teman-temannya. Ceritakan saja. Winnie berkata, Nanti kujelaskan kepada ibumu bahwa yang kulakukan terhadapmu hanyalah hal yang sama dengan yang sering dilakukan anaknya terhadap anak-anak lain. Nah, bagaimana kalau kita temui ibumu sekarang juga? Tetapi Josh tidak mau. Josh pulang sambil menangis terseduh-seduh. Teman-temannya tertawa. Terima kasih Winnie. Ucap Bobby. Sudah sering kami mencoba menghentikan kebiasaan buruknya itu. Tapi sia-sia, ia terlalu besar buat kami. Tidak buatku. Winnie membalas. Dia menyalahgunakan tubuhnya yang besar. Aku terpaksa menunjukkan kepadanya bahwa itu salah. Dengan begitu, ia akan tahu bagaimana yang seharusnya. Kalau melihat Josh hendak mengganggu temannya lagi, Winnie segera menghampirinya. Hei Josh, sedang mencubit temanmu lagi? Bagus, aku pun sudah lama ingin melakukannya. Nah, enak bukan? Bagaimana kalau ku tarik rambutmu sekarang? Aduh! Au! Aduh! Ah! Oh, jangan menjerit begitu. Tadi kau menarik rambut Peter, bukan? Kau menariknya jauh lebih keras daripada ini. Mengapa sih kau jahat sekali kepadaku? Tanya Josh yang walaupun bertubuh besar, tapi suka menangis. Jahat? Winnie bertanya sambil berpura-pura kaget. Apa maksudmu? Aku kan cuma menirukan apa yang kau lakukan terhadap anak-anak lain. Kalau itu kau katakan jahat, jadi kau sendiri juga jahat dong. Josh berpikir-pikir, memang benar, Winnie hanya menirukan apa yang dilakukannya terhadap teman-temannya. Jadi, dia jahat kalau begitu. Kau jauh lebih besar dari aku. Seharusnya kau tidak menggunakan kekuatanmu untuk menjahati orang. Kata Josh. Tentu saja tidak. Sahut Winnie. Aku menggunakan kekuatanku untuk membantu ibuku mengangkat barang yang berat-berat dan mengerjakan pekerjaan beliau lainnya. Aku menggunakannya juga untuk berjalan-jalan, memetik bunga-bungaan liar, dan buah-buahan. Setiap hari, aku menggunakan kekuatanku untuk membersihkan tempat tidur, membantu ayah di kebun. Begitulah caraku menggunakan tenagaku, Josh. Tidak, kau mempergunakannya untuk menjahatiku. Josh bersikeras. Aku cuma ingin menunjukkan kepadamu betapa buruk dan salahnya bila kita menggunakan kekuatan dan tenaga kita untuk hal-hal yang salah. Tutur Winnie. Sebaiknya kita buat perjanjian, Josh. Kalau kau tidak lagi menjahati teman-temanmu, aku akan berhenti mengganggumu. Bagaimana? Baiklah. Josh berkata. Baik, aku yakin hidupmu akan lebih bahagia bila kau tidak menyakiti teman-temanmu, Josh. Percayalah. Kata Winnie. Winnie benar. Josh merasa jauh lebih bahagia sekarang. Untunglah Winnie memberinya pelajaran. Nah adik-adik, bagus ya cerita Tori kita hari ini. Sampai jumpa lagi ya di lain kesempatan.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, hari ini Kak Leni bisa bertemu lagi dengan adik-adik untuk kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami masih diberi kesempatan mendengarkan cerita-cerita Tori yang begitu sangat memberkati kami. Dan kami juga akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Bagaimana kabar adik-adik semua? Pasti luar biasa ya. Adik-adik harus tetap semangat dan selalu bersuka cita ya. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Tadi kita sudah mendengarkan cerita Tori yang berjudul Si Tubuh Besar. Wah, bisa adik-adik bayangkan ya, kalau Jos ini tubuhnya pasti sangat besar dan tinggi dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Sehingga teman-temannya takut kepada Jos. Apalagi Jos suka sekali mengganggu dan menyakiti teman-temannya, baik kepada teman-teman perempuan juga kepada teman laki-laki. Semuanya diganggu oleh Jos. Tetapi apa yang Jos lakukan kepada teman-temannya dibalas oleh Winnie. Winnie juga melakukan hal yang sama kepada Jos dengan mengganggu dan menyakiti Jos. Tetapi apa yang Winnie lakukan itu hanya untuk memberi pelajaran kepada Jos bahwa apa yang Jos lakukan dengan menyakiti teman-temannya adalah hal yang tidak baik ya adik-adik. Ada seorang tokoh Alkitab yang juga bertubuh besar dan sangat kuat. Ayo, kira-kira siapa ya adik-adik? Ya benar, yang kakak maksud adalah Simson. Simson itu sanggup mengalahkan singa seorang diri loh adik-adik. Dia mencabik-cabik singa itu hanya dengan menggunakan kedua tangannya. Simson juga melawan orang-orang Filistin sendirian. Saat Simson diikat dengan 7 tali busur oleh orang Filistin, Simson berhasil melepaskan dirinya dari ikatan itu. Tapi sayang, lama-kelamaan Simson menjadi sombong akan kekuatan yang dia miliki. Padahal kekuatan yang Simson punya itu adalah pemberian dari Tuhan Yesus. Akhirnya Simson jatuh ke dalam dosa, dan di akhir hidupnya Simson mati tertimbun oleh reruntuhan batu-batuan. Yeremia 17 ayat 7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Ayat di atas mengingatkan kita bahwa kita harus selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, dan bukan mengandalkan kepintaran kita, kemampuan kita, ataupun kelebihan kita. Karena semuanya itu adalah kemurahan dari Tuhan. Tuhan Yesus sendiri adalah contoh teladan yang sangat baik yang harus kita ikuti di dalam hidup kita ya adik-adik. Adik-adik ingat cerita waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis sebanyak 3 kali di padang gurun setelah berpuasa 40 hari 40 malam? Ya,
Saat itu iblis menyuruh Tuhan untuk mengubah batu menjadi roti dan menyuruh Tuhan Yesus menjatuhkan dirinya dari bumbungan bait Allah. Dan yang terakhir, iblis memperlihatkan kepada Tuhan Yesus segala kemegahan dunia bisa Yesus miliki jika Tuhan Yesus menyembah kepada iblis. Nah, adik-adik, apa Tuhan Yesus tidak mampu melakukan semua tantangan yang diberikan oleh iblis itu? Tuhan Yesus pasti mampu ya adik-adik. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha besar dan sanggup melakukan segalanya. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau mengikuti kehendak iblis. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa apa yang diperintahkan iblis itu adalah suatu hal yang tidak benar. Dan juga kita mempunyai Bapa yang lebih berkuasa atas segala-galanya, yang sudah mengalahkan maut. Ayo adik-adik, kita harus berhati-hati dalam bertindak dan berkata-kata supaya jangan sampai tindakan atau kata-kata kita dapat menyakiti orang lain. Karena apa yang kita lakukan di dalam hidup kita itu ada namanya tabur tuai. Jika kita menabur kebaikan pada orang lain, maka kita pun juga akan menuai kebaikan. Tetapi jika kita menabur hal-hal yang jahat dan yang tidak baik, kita pun pasti akan menuai hal-hal yang tidak baik juga. Di mana tertulis di dalam Galatia 6 ayat 8. Yang tertulis, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ada satu ayat lagi yang kakak ingin bagikan buat adik-adik. Itu ada di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Kakak bacakan ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, sangat jelas ya adik-adik firman Tuhannya. Dikatakan bahwa kita itu harus saling mengasihi sesama kita. Karena Tuhan Yesus telah lebih dulu mengasihi kita juga. Dan dikatakan, jikalau kita mengasihi sesama kita, kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Apa adik-adik mau menjadi murid-murid Tuhan Yesus? Pasti mau ya. Sekarang kita tutup dalam doa ya firman hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita Tori dan firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini. Tuhan, bimbing kami selalu agar kami dapat melakukan kebaikan kepada semua orang. Dan kami ingin lebih lagi belajar untuk mengasihi sesama kami. Ajar kami ya Tuhan Yesus, agar kami mempunyai pribadi yang rendah hati dan tidak sombong akan kelebihan atau talenta yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah apapun yang kami lakukan ini semua hanya untuk menyenangkan dan memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.